Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mengupdate informasi menggembirakan untuk rekan-rekan guru honorer sekalian, yang mana video kali ini kami akan membeberkan atau menginformasikan 6 kebijakan Kemendikbudristek pada rekrutmen P3K 2022 yang menguntungkan honorer. Di sini ada masa pengabdian teman-teman ya. Peluang lolos ASN P3K guru besar sekali. Baik Bapak Ibu guru, terlebih dahulu kita langsung saja ke informasinya. Namun demikian bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan saja tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya. Baik, kita langsung ke informasinya. Jadi di sini di salah satu media elektronik yang cukup terkenal teman-teman, yaitu jpnn.com, hari ini Kamis 10 Februari 2022 baru saja menginformasikan bahwasanya ada 6 kebijakan Kemendikbudristek pada rekrutmen P3K 2022 yang tentunya ini sangat menguntungkan honorer ya. Jadi dilansir di jpnn.com ya, di sini dikatakan bahwasanya seleksi 1 juta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K guru yang dimulai 2021 akan berlanjut tahun ini teman-teman ya, luar biasa. Jadi sudah dipastikan bahwa di tahun 2022 ini akan tetap ada seleksi P3K guru teman-teman ya. Di sini dikatakan bahwasanya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek itu bersama Panitia Seleksi Nasional atau Panselnas itu terus menggodok regulasi berupa Permenpan RB untuk pengadaan P3K Guru 2022. Jadi P3K 2022. Jadi sampai saat ini antara Kemendikbudristek ataupun Panselnas itu masih terus menggodok yang namanya Permenpan RB teman-teman ya, terkait pengadaan P3K 2022. Nah, di sini tujuannya agar rekrutmen P3K 2022 itu lebih berpihak kepada honorer, dalam hal ini guru honorer. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya kalau kita cermati baik-baik bahwasanya tujuan Kemendikbudristek itu sampai sekarang ini belum ada kepastian terkait P3K karena masih ada istilahnya antara Kemendikbud dengan Panselnas itu masih menggodok terkait Permenpan RB yang pas teman-teman ya, untuk pengadaan P3K 2022 agar nantinya teman-teman mendapatkan hasil yang jauh lebih baik daripada seleksi P3K di tahun 2021. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, terkait dengan 6 kebijakan Kemendikbudristek yang diklaim ya. Jadi di sini diklaim ya. Jadi berikut ada 6 Kemendikbudristek yang diklaim berpihak kepada guru honorer. Tentunya yang pertama itu adalah ini teman-teman ya, kuota lebih banyak. Nah, jadi kebijakan yang pertama itu pengadaan kuotanya itu jauh lebih banyak. Di sini dikatakan ya, Sekretaris Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan GTK Kemendikbudristek Ibu Nunuk Suryani mengungkapkan dari kuota 1 juta P3K guru 2021 yang baru terisi sekitar 300.000. Jumlah tersebut diperoleh dari hasil seleksi tahap pertama dan tahap kedua. Seperti itu ya. Nah, untuk P3K 2022 nantinya teman-teman ya, Kemendikbudristek itu mengusulkan formasi sekitar 758.000 yang merupakan sisa dari kuota P3K 2021 dan guru PNS yang pensiun. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kebijakan yang pertama itu nantinya di P3K 2022 itu kuota yang disediakan jauh lebih besar teman-teman ya, kuotanya lebih banyak. Jadi secara otomatis ini sangat membuka peluang bagi teman-teman guru untuk lolos ya. Baik. Kemudian yang kedua di sini teman-teman adalah masa kerja diperhitungkan. Tentunya ini adalah kabar gembira bagi guru-guru honorer bahwasanya nantinya di P3K 2022 itu ada regulasi. Mudah-mudahan dikabulkan terkait masa kerja yang diperhitungkan. Nah, di sini dalam regulasi baru Permenpan RB nanti salah satu unsur penting yang dimasukkan adalah masa kerja. Masa kerja ini untuk mengakomodasi tuntutan forum-forum guru honorer serta organisasi guru yang meminta hal tersebut dipertimbangkan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi nantinya mudah-mudahan ini betul-betul direalisasikan ya, karena kami juga belum pastikan, tapi mudah-mudahan saja nantinya di Permenpan RB itu betul-betul masa kerjanya nanti itu diperhitungkan ya.
ketika masa kerja diperhitungkan tentunya memberikan nilai plus tersendiri bagi rekan-rekan guru honorer yang sudah mengabdi lama, baik itu di sekolah negeri ataupun tentunya di sekolah swasta, Bapak Ibu ya. Nah, jadi masa kerja diperhitungkan, luar biasa teman-teman ya. Kemudian yang ketiga di sini teman-teman adalah guru honorer yang lulus passing grade P3K 2021 diprioritaskan. Nah, jadi bagi rekan-rekan guru honorer yang lulus passing grade pada P3K 2021 itu diprioritaskan. Di sini sudah berulang kali dikatakan oleh Mas Menteri Nadiem Makarim bahwasanya menegaskan guru honorer yang passing grade tetapi tidak punya formasi P3K 2021 itu akan diprioritaskan tahun ini. Mereka tidak dites lagi dan langsung mengisi formasi ketika sudah dibuka. Jadi sudah terjawab teman-teman ya, bahwasanya kemana teman-teman guru honorer yang lolos passing grade tanpa mendapatkan formasi, nantinya itu akan diakomodir teman-teman ya di formasi baru, yaitu di formasi di tahun 2022. Seperti itu Bapak Ibu ya. Karena di sini dikatakan guru honorer yang lulus passing grade P3K 2021 diprioritaskan. Luar biasa ya. Kemudian di poin keempat teman-teman ya, di sini yang poin keempat adalah lulus passing grade P3K 2022 langsung isi formasi. Nah, jadi bagi teman-teman yang lulus passing grade P3K 2022 nantinya itu langsung mengisi formasi. Jadi yang sebenarnya ditekan atau akan diperbaiki oleh Kemendikbud dan Panselnas yaitu jangan sampai ada lagi guru honorer lolos passing grade tanpa mendapatkan formasi seperti yang terjadi di formasi tahun 2021. Di sini dikatakan bahwasanya Mendikbudristek Nadiem Makarim juga menegaskan dalam pengadaan P3K Guru 2022, peserta yang lulus passing grade itu langsung mengisi formasi. Mereka tidak perlu dites berkali-kali. Nah, jadi bagi teman-teman yang lulus passing grade di pengadaan P3K 2022 itu langsung mengisi formasi, tidak perlu lagi dites berkali-kali. Jadi kemungkinan besar ini yang coba diminimalisir oleh Kemendikbud. Seperti itu teman-teman, yaitu guru honorer lulus passing grade tanpa formasi. Itu yang coba diperbaiki di seleksi P3K tahun 2022. Luar biasa ya, peluang lolos semakin besar. Kemudian yang poin kelima tentunya ini untuk guru swasta ya. Jadi guru swasta harus dilengkapi surat persetujuan yayasan. Di sini dikatakan Sesditjen GTK Kemdikbudristek Ibu Nunuk Suryani mengungkapkan ada kesepakatan bersama dengan Badan Musyawarah Perguruan Swasta BMPS bahwa guru swasta khususnya guru tetap yayasan yang mendaftar P3K 2022 harus mendapatkan surat persetujuan yayasan. Ini untuk mencegah terjadinya migrasi guru tetap yayasan ke sekolah negeri. Di sisi lain mencegah kekosongan guru di sekolah swasta. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian yang terakhir adalah poin 6, guru honorer tetap bekerja di sekolah. Nah, ini menjadi kabar gembira ya bagi rekan-rekan guru honorer nantinya di formasi tahun 2022, bahwasanya Sesditjen GTK Kemdikbudristek Ibu Nunuk Suryani mengatakan dalam seleksi P3K 2021 guru honorer negeri diprioritaskan untuk mengisi formasi di sekolah negeri. Kebijakan itu diambil untuk seleksi tahap pertama. Nah, untuk P3K 2022 Kemendikbudristek dan Panselnas mengupayakan agar guru honorer tetap bekerja ya, tetap bekerja di sekolahnya sehingga tidak pindah ke tempat lainnya. Nah, jadi kalau kita melihat dari keenam kebijakan Kemendikbudristek pada rekrutmen P3K 2022, ini sepertinya banyak belajar dari kekurangan yang ada di seleksi tahun 2021 teman-teman ya. Mudah-mudahan 6 kebijakan ini bisa direalisasikan dan tentunya memberikan keuntungan bagi guru-guru honorer, baik itu guru honorer negeri ataupun guru honorer swasta. Baik Bapak Ibu guru sekalian, mungkin cukup sampai di sini videonya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.